Ku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru cinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Sistem pembinaan untuk siswa yang mengikuti kegiatan Olimpiade Ekonomi khususnya di SMA Negeri 1 Andong yang saya bimbing. Pertama, saya mengajukan siswa yang akan ikut bimbingan melalui wali kelas untuk menawarkan ke mereka untuk bisa ikut mendaftarkan diri ke bimbingan saya. Jadi saya minta mereka yang pertama yang memang memiliki nilai bagus, dan tapi yang terutama sebenarnya adalah yang memiliki motivasi yang kuat untuk mau belajar. Nah, kemudian setelah mereka menyatakan bersedia ikut, hal yang pertama saya lakukan adalah menguatkan motivasi untuk mereka. Saya putarkan video-video tentang motivasi dan keberhasilan kakak-kakaknya di masa yang lalu, dan itu akan semakin melecut mereka untuk bisa juga berprestasi di masa yang akan datang. Nah, kemudian dalam proses pembinaannya adalah ketika mereka sudah betul-betul siap untuk mengikuti pembinaan, biasanya di awal-awal saya hanya melaksanakan 1 minggu 1 kali, karena sekolah kita sekarang ini kan menerapkan 5 hari kerja, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, sehingga proses pembinaannya hanya bisa dilakukan biasanya di hari Jumat, yaitu antara pukul 2 sampai dengan pukul 4 sore. Tentu saja hal ini tidak cukup untuk proses pembinaan. Oleh karena itu biasanya saya menambah hari pembinaan di luar hari Senin sampai Jumat, yaitu hari Sabtu, bahkan kadang-kadang Minggu. Dan inilah yang menjadi tantangan buat siswa. Mereka harus mau datang di luar jam sekolah untuk menambah wawasan tentang materi-materi yang belum mereka kuasai di jam-jam sekolah. Nah, biasanya untuk menghadapi perlombaan, proses pembimbingan biasanya dilakukan lebih intensif. Bisa kadang-kadang seminggu sampai 3 kali, bahkan saya kadang-kadang sampai dengan full 1 minggu itu penuh. Terutama biasanya untuk hari-hari Sabtu dan Minggu, itu biasanya saya mulai dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore di sekolah. Nah, kemudian untuk proses pembinaannya, sistemnya adalah saya memang menyampaikan materi dulu ke siswa, karena materi yang di Olimpiade ini kadang-kadang agak berbeda jauh dengan materi yang ada di jam pelajaran pagi di sekolah. Nah, saya menekankan materi-materi pokok yang harus mereka kuasai sehingga mereka betul-betul siap untuk menghadapi perlombaan yang berjenjang nanti sampai dengan tingkat nasional. Nah, setelah saya berikan materi-materi yang esensial, nah mereka diselingi dengan latihan-latihan soal. Jadi di rumah mereka berlatih, membaca, berlatih, dan seterusnya. Nah, dengan demikian mereka akan terbiasa. Nah, kemudian setelah itu biasanya kalau memang mereka saya rasa materinya sudah cukup, baru saya ikutkan di lomba-lomba yang memungkinkan, yang ada. Dan kemudian kalau menghadapi event yang lebih besar seperti Olimpiade Sains Nasional, kalau sekarang namanya adalah kompetisi sains nasional, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi atau tingkat nasional, kalau kami pandang materinya sudah terlalu berat, kami mendatangkan pelatih dari luar, dan itu biasanya didukung oleh sekolah. Dan itu yang sudah kita lakukan selama ini dengan proses pembinaan yang terus-menerus dari sejak mereka kelas 10 sampai dengan kelas 12. Alhamdulillah selama ini bisa berhasil dan banyak juara yang sudah mereka capai. Kendala yang sering saya hadapi adalah bagi pembinaan siswa ini adalah masalah waktu. Karena memang sekolah ini tadi sudah saya jelaskan bahwa sekolah sekarang sistemnya adalah 5 hari kerja dari Senin sampai dengan Jumat, yang selesainya sudah jam setengah 4 sore. Jadi kalau ditambah sore setelah setengah 4 sudah tidak efektif lagi. Oleh karena itu biasanya menyiasati waktu ini saya menambah di luar hari sekolah, yaitu hari Sabtu dan hari Minggu. Dan ini kadang-kadang siswa ada yang kesulitan karena harus membantu orang tua dan lain-lain. Kesulitan yang kedua,
buku-buku materi yang memang relatif masih kurang yang kita miliki, sehingga saya hanya memberikan materi-materi atau buku-buku yang standar saja. Sedangkan di lomba-lomba tingkat yang lebih tinggi biasanya sudah menggunakan buku-buku yang berbahasa Inggris, dan ini kelemahannya adalah siswa-siswa kita di sekolah ini adalah masih agak kurang dalam pemahaman membaca soal-soal yang berbahasa Inggris atau buku-buku teks yang berbahasa Inggris, sehingga mau tidak mau guru harus menerjemahkan atau menyampaikan materinya ke dalam bahasa Indonesia. Itu kesulitan yang kedua. Kemudian kadang-kadang yang ketiga adalah terlalu banyaknya beban belajar siswa, sehingga kadang-kadang ketika mereka mengikuti pembinaan ini masih dibebani dengan beban belajar yang lain dan mereka belum bisa berkonsentrasi penuh. Nah, itu beberapa kendala yang kadang-kadang menghadapi anak-anak, dan kadang-kadang juga orang tua tidak terlalu mendukung, ya, ada yang kurang mendukung juga. Dan di sekolah juga kadang-kadang, mohon maaf, ada pihak-pihak yang masih belum bisa memberikan dukungan 100% terhadap kegiatan pembinaan seperti ini. Itu saja beberapa kendala yang biasanya terjadi di sekolah, dan cara mengatasinya ya saya menghubungi orang tua biasanya untuk minta izin anak-anak bisa diberi kelonggaran untuk pembinaan di luar jam sekolah. Kemudian untuk kebutuhan buku saya memang harus mencari baik buku-buku dalam bentuk e-book maupun buku aslinya dan minta dibelikan oleh sekolah. Kemudian juga menghimbau atau minta bantuan kepada kepala sekolah untuk menghimbau guru-guru yang lain bisa memberi bantuan dukungan untuk kegiatan pembinaan anak-anak di sekolah. Dalam proses pembinaan dan anak-anak mengikuti kegiatan lomba di beberapa bidang, memang tidak semuanya berhasil secara 100%, ada satu atau dua yang belum berhasil, tetapi persentasenya kecil sekali. Kalau mereka belum berhasil dalam meraih juara, saya akan dekati secara personal, saya kuatkan, saya beri motivasi, dan insya Allah kalau dia tetap tekun mengikuti pembinaan, pasti akan berhasil di masa-masa yang akan datang. Sebagai contoh kasus, saya dulu pernah membina anak dari kelas 10 yang kemampuan pengetahuannya memang relatif tidak terlalu bagus. Tetapi anak ini punya motivasi yang kuat, dan saya yakinkan anak ini bahwa dia pasti akan bisa juara. Dan terbukti bahwa memang dia mulai juara itu baru di kelas 12. Jadi setelah 2 tahun ikut pembinaan dan dimulai kelas 12, dia mulai meraih kejuaraan di beberapa event. Dan itu terbukti, selama dia yakin, insya Allah dia akan bisa. Kecuali untuk siswa-siswa yang memang tidak punya semangat juang yang tinggi, ketika mereka tidak berhasil, mereka langsung mengundurkan diri. Nah, cara lain yang biasanya saya lakukan adalah kalau eventnya bergu, maka siswa yang agak kurang berhasil ini saya ikutkan di kelompok yang siswanya lebih dominan, sehingga nanti bisa terbantu oleh temannya yang lebih baik dan dia bisa merasakan juara. Ketika dia sudah merasakan juara, maka akan timbul motivasi yang kuat dalam dirinya untuk terus meningkatkan kemampuan dan meraih juara-juara di event-event berikutnya. Biasanya saya lakukan seperti itu. Harapan saya ke generasi berikutnya di SMA Negeri 1 Andong, bahwa saya yakinkan ke mereka, pada dasarnya siswa-siswi SMA Negeri 1 Andong itu punya potensi yang cukup baik, cukup besar gitu ya, selama mereka bisa dibimbing, dibina oleh guru-guru yang baik pula gitu. Ya, ini yang membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan proses yang berlangsung secara terus-menerus, tidak bisa secara instan. Dengan sudah kita buktikan selama lebih dari 10 tahun yang saya lakukan proses pembinaan sejak kelas 10, kelas 11 sampai dengan kelas 12, mereka hampir dapat dipastikan selalu meraih kejuaraan baik di level kabupaten, di level provinsi maupun di level nasional untuk berbagai event yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh perguruan tinggi negeri maupun swasta serta lembaga-lembaga pembinaan kegiatan olimpiade.
Saya yakin betul bahwa siswa kita jika dibimbing dengan baik, diarahkan dengan baik, dikelola dengan baik, diberi masukan-masukan, rata-rata siswa di SMA Negeri 1 Andong itu mau untuk meraih prestasi yang lebih baik. Dan insya Allah jika ini terus dilakukan, bukan tidak mungkin sekolah kita akan SMA Negeri 1 Andong akan menjadi semakin lebih dikenal orang, dikenal dengan prestasi yang lebih baik. Itu saja yang yang ingin saya sampaikan, saya harapkan buat siswa kita di masa-masa yang akan datang. Terima kasih.